Iya, selamat malam teman-teman. Hari ini kita akan cerita tentang software yang ini bisa jadi untuk pensiun kita ya, atau buat teman-teman yang udah capek berbisnis, capek kerja kantoran, mungkin ini jadi solusi yang bisa apa ya? Ini kayak beli franchise autopilot sih sebenarnya. Jadi kita punya bisnis yang bisa jalan sendiri. Oke, ini selama perjalanan saya. By the way, suaranya oke ya? Ya kalau nggak ada ini berarti oke ya. Oke, pekerjaan paling indah di dunia ini ya selama saya 20 tahun berbisnis ya, yaitu adalah affiliate sama eh, jadi investor. By the way, ini waktu kita trip ke Taiwan ya, nanti kita mau ke Dubai nih guys, November. Jadi udah kita jadi investor, ini kumpulan investor-investor kripto yang menggunakan Moonbot. Nah ini ownernya Moonbot masih muda banget ya, umurnya 30 tahunan ya, luar biasa ya. Sekarang ini emang dikuasai banyak anak muda, jadi kita tuh jangan alergi sama anak muda guys. Anak muda tuh dahsyat-dahsyat ya. Oke, jadi pekerjaan paling indah tuh jadi investor ya. Ini duduk diam dapat duit itu bener. Banyak banget orang yang sudah menghasilkan income dari menjadi investor. Terus jadi affiliate itu enaknya adalah affiliate itu kayak calo ya. Bahasa kerennya itu calo. Jadi kita mereview barang. Kalau di TikTok tuh saya mereview barang. Kemudian orang beli dan saya dapat komisi. Yang repot itu adalah si sellernya ya, yang bungkus-bungkus yang repot, pokoknya yang ngurusin karyawan mereka semua. Kita cuma nge-review, halo guys, ini saya punya power bank bagus, kalau mau beli ada di sini. Nah itu enak banget sih. Oke, kemudian, nah ini pertanyaan adalah apakah duduk diam dapat duit ada? Ini kan dulu kan kontroversi banget ya. Ada loh teman-teman ya. Dan ini udah terjadi ya di Warren Buffett itu udah umurnya udah apa ya? 80 tahunan lebih ya. Dari muda itu dia udah invest di saham. Lancar, thank you Om Henry. Gue ngomongnya jadi agak kurang ini ya. Takutnya nggak ke ini, nggak suara nggak bagus ya. Beli saham sejak umur 11 tahun. Wah, kalau Warren Buffett tuh bilangnya yang kerja keras tuh para direksi, karyawan. Jadi kalau kita bekerja di sebuah perusahaan multinasional, kalau kita bekerja di perusahaan multinasional, itu yang kerja keras adalah ya itu, ya kita gitu. Sedangkan investornya yaitu Warren Buffett itu ya duduk diam dapat duit gitu ya. Nah, ini Warren Buffett itu beli saham pertama itu bukan saham pertama ya. Salah satu saham yang paling dia favorit itu adalah Coca-Cola tahun 1988. Waduh, ada yang belum lahir nggak di sini? Saya baru 8 tahun ini ya. Nah, ini Warren Buffett dapat duit dari mana? Ya dari bisnisnya Coca-Cola. Jadi kalau kita beli Coca-Cola nih sekarang nih, nah itu menghasilkan profit. Yang jaga di Indomaret, kasirnya ada orang apa di seluruh dunia bekerja untuk Coca-Cola. Warren Buffett nggak kerja apapun, dia dapat bagian dari profitnya karena dia menaruh saham di situ. Nah, inilah asiknya jadi investor, guys. Ini cita-cita kita lah ya. Nah, ini ada Bapak Warren Buffett Indonesia ya, disebut Warren Buffett Indonesia, Pak Lo Keng Hong. Jadi dia juga apa dia sahamnya tuh dari umur 30 tahunan ya. Uangnya triliunan nih, guys. Uangnya triliunan ya. Ini yang lagi seru sama Timothy Ronald ya. Seru banget loh nih asli. Jadi saham versus kripto gitu ya. Wah, saya respect lah sama dua-duanya sebenarnya. Saya idola banget nih Pak Lok Keng Hong ya. Ini dia punya quote yang bagus banget ya. Investor yang bijak dapat menghasilkan ketika tidur. Jadi tidur adalah jalan untuk menjadi kekayaan. Ada saatnya ketika kita tidak mengerjakan apapun, kita bisa, itu merupakan kecerdasan investasi. Wah, gila guys. Kalau kita tidur, itu kecerdasan investasi. Luar biasa nggak? Siapa yang suka banyak tidurnya? Tapi jangan tidur dulu sebelum beli saham yang bagus. Gitu kata Pak Lokengong ya. Nah, Pak Lokengong tuh punya 3 indikator. Saya rajin banget ya. Ngerangkum-ngerangkum orang-orang hebat itu saya rangkum. Ini kalau teman-teman mau ya, gabutbank.id/lkh. Saya ngerangkumin semua yang Pak Kong Hong lakukan ya ketika dia kalau beli saham tuh seperti apa, ini PBV kurang dari 1 kali, PR kurang dari 10 kali, IPS-nya bertumbuh nggak ya, earning per share-nya itu maksudnya perusahaan itu bertumbuh nggak ya setiap bulannya, setiap tahunnya. Kalau bertumbuh itu artinya perusahaan bagus. Nah itulah cara memilih saham yang bagus ya, yang bisa kita tinggal tidur kita dapat uang selamanya gitu guys. Nah, saya mau cerita lagi, ada lagi yang duduk diam dapat duit ya.
By the way, saya tuh bisnis umur 20, umur dari SMP saya bisnis, guys. Ini salah satu bisnis yang sampai hari ini masih ada ya, 23 tahun lebih ya. Nah, saya mulai itu dari SMA nih guys, sebelum merit sampai sekarang udah anak tiga. Dan ini masih jalan sampai sekarang. Waktu mulai saya itu pakai investor, guys. Investor itu sampai hari ini baru ngunjungin toko saya itu 3 4 kali kali ya. 2 3 kali malah ya. Bayangin ya, saya kerja selama 20 tahun ngebangun bisnis ini. Investor saya selama 20 tahun duduk dapat bagi hasil dari apa yang saya lakukan. Saya kerja keras gila-gilaan, investor saya duduk diam dapat duit. Nah, apakah saya iri? Iya, jelas saja saya iri. Saya juga pengen. Ya, tapi ini adalah win-win ya. Kalau dulu kan saya waktu muda nggak punya uang ya untuk bikin toko baju kayak gini nggak punya uang guys. Makanya saya butuh investor. Nah, investor itu punya uang tapi nggak bisa bisnis. Nah, makanya itu kan win-win ya. Makanya kita simbiosis mutualisme. Nah, sekarang kalau saya udah kerja keras, saatnya kita gantian guys. Kita yang duduk diam dapat duit. Nah, kayak gitu kira-kira ya. Ini yang saya mau ceritain itu kita taruh di namanya Moonbot itu guys. Nih banyak franchise sekarang sudah konsepnya autopilot. Kan saya juga bikin franchise ya. Saya bikin franchise tahu kriuk guys. Itu tapi udah dibeli ya, udah saya jual ya. Nah rata-rata sekarang kalau franchise itu dia eh, autopilot guys. Karena tahu ya bahwa orang itu kalau pegang sendiri bisa jadi nggak jalan. Makanya dibantuin ya udah kamu diam aja, aku yang jalanin deh. Kalau ada profit bagi hasil. Nah kayak gitu guys. Nah jadi kita bisa kalau mau duduk diam dapat duit kita bisa cari ke pameran franchise beli franchise yang autopilot ya kayak gini nih. Ini kan kayak apa nih? Ini apa sih nih? Air depo air isi ulang gitu. Atau beli ini nih teman-teman bisa juga nih. Vending machine nih. Walls ya. Atau beli vending machine walls nih. Nanti taruh depan rumah apa depan toko. Nah, nanti orang bayar QR, nah dapat tuh. Ini ada nomor telepon nih. Gue nggak jualan franchise ya. Cuma mau cerita aja nih. Kalau teman-teman mau masa pensiun mau duduk diam duit, nah gitulah. Mau duduk diam dapat duit ya cari bisnis autopilot ya yang dikerjakan oleh yang punya bisnis gitu guys. Nah kendaraannya apa aja? Nih kendaraannya ada investor saham. Kita jadi beli saham bisa nih teman-teman ya. Beli nanti install aplikasi namanya iPod atau apa ya? Ajaib, Ajaib bisa ya? Ajaib ya. Terus atau jadi investor bisnis cari anak muda yang mau dagang gitu. Nah, yang terakhir ini adalah kripto. Ini yang lagi heboh banget ya Timothy Ronald nih. Tapi emang gila ya kalau ini emang percepatan sih ya. Ini eranya sekarang percepatan ya. Jadi kalau zaman dulu kita nggak ada internet, tiba-tiba ada internet. Kalau kita nggak pakai internet ya kita ketinggalan guys. Di sini siapa yang masih SMS-an? Siapa yang nggak pakai WA? Ya kita harus pakai WA guys sekarang guys. Kalau nggak pakai WA mah, aku akan tetap bertahan. Aku mau pakai SMS aja gitu. Makanya kripto itu kayak internet sih kalau gue lihat ya. Kalau kita nggak ikutin internet ya kita ketinggalan zaman guys. Nah kripto ini udah, wah ini teknologi yang bakal kuat banget ya ke depannya ya. Saya cerita sedikit teman-teman. Ini kripto tuh kayak jual beli dagang ini ya. Apa sih istilahnya ya? Ya kripto ya. Nah, jadi sebenarnya kalau manualnya teman-teman bisa beli sendiri nih. Contoh ada namanya ini kan sebenarnya kayak jual beli barang ya, tapi ini bentuknya koin ya. Nih TKO tuh koinnya toko kripto ya. Jadi saya pernah beli nih di 1,3 juta 17 20 April 17 18 19 20 3 hari kemudian jadi 2,5 juta. Jadi pinter-pinter menganalisa mana koin yang bagus yang harganya lagi harga baja itu kalau kata Pak Lokeng Hong ya. Beli koin yang bagus tapi dia tuh lagi turun gitu ya, harganya lagi turun gitu. Beli Mercy harga bajai. Tapi kalau Keng Hong nggak suka kripto ya. For your information aja ya. Terus ini saya pernah beli Doge tuh 1 juta jadi 1,5 juta. Bayangin ya cuma 3 hari. Ini kalau teman-teman pinter-pinter nyari-nyari yang koin bagus ya. Ini apalagi yang ini ya. Apa namanya koin micin nih guys. Ini saya pernah beli SafeMoon nih 400 ribu jadi 700. Bayangin ya. Besoknya nih guys. Besoknya nih. Terus apa lagi ya? Ini Shiba Inu zaman belum ada di Indodax nih teman-teman ya. Aduh, internetnya macet ya. Nih, beli berapa nih? 1,6 juta. Jadi
5 juta. Gila. 1 juta jadi 5 juta, guys. Ini Shiba Inu dulu harganya masih Rp 0,15. Sekarang berapa itu ya? Bayangin ya. Nah, itu teman-teman harus punya circle teman-teman yang kripto kayak gitu ya. Oke? Oi, what's up nih? What happened? What happened? Tunggu ya. Internetku macet-macet. Ngeblank nih, guys. Sebentar ya. Ini hujan lagi hujan deras sih ya. Hujan nggak di situ teman-teman ya? Oke, nah ini nih ya. Nah, ini juga kalau manual ya teman-teman. Kalau misalnya lihat banyak orang di kafe-kafe itu pada buka grafik-grafik kayak gitu, dia tuh lagi dagang ya guys. Lagi jual beli, tapi jual beli itu bisa forex, bisa saham, bisa kripto. Jadi sebenarnya di ini buat teman-teman yang baru ya, yang pemula, biasa sebenarnya kalau kita jual beli saham, forex atau kripto ya sebenarnya kayak kita dagang ya, beli barang di harga murah, jual di harga tinggi gitu. Misalnya kita beli baju di Tanah Abang 50.000, terus ada orang mau beli harga 120.000, ya udah kita sebenarnya cari pembelinya mana yang mau harga 120.000 dan kita pinter-pinter nyari barang di Tanah Abang yang barangnya bagus, harganya murah, kira-kira kayak gitu. Nah kalau di dunia saham, kripto atau forex ya kayak gini. Jadi cari yang harganya lagi murah, beli. Nanti begitu harga tinggi, jual. Cari barang bagus. Nah ini kan contohnya Avax nih bagus ya. Wah ini barang bagus sih, tapi lagi murah. Beli deh. Nanti tiba-tiba harga naik, ada yang mau beli lagi, kita jual gitu. Kira-kira kayak gitu sih teman-teman ya. Nah cara nyari harga murahnya ya makanya buka grafik nih guys. Ya makanya ada, kalau di dalam dunia trading itu ada yang garis-garis kayak gini ya. RSI, stokastik, dan lain-lain. Dia mencari barang bagus yang lagi murah, dia beli gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kapan kita tahu harganya murah? Kita harus tungguin, guys. Kita harus tungguin ya. Saya dulu sampai nyatet-nyatetin, guys, yang candle-candlenya turun-turun kayak gini ya. Jadi turun-turun ke bawah ini kan merah-merah merah. Wah, ini barang bagus banget nih, sushi nih. Tapi, wah, ini kok begitu udah mentok. Jadi ini dulu strateginya kayak gini, guys. Begitu merah, plek, terus di sini ada dua candle hijau, itu artinya barang ini udah mulai peminatnya mulai lagi dan ada volume 2 di sini. Biasanya dia harganya naik. Nah, ini colong start jualannya di sini nih, belinya di sini, colong start apa jualnya di situ loh. Ketika ada tanda dua volume hijau dan ini dua candle hijau, itu rata-rata probabilitasnya tuh selalu naik, guys. Jadi inilah kira-kira salah satu strateginya ya. Nah, makanya dulu saya catat-catatin di meja kayak gini. Ini meja saya full banget nih, teman-teman. Kayak gini nih. Setiap hari, waduh, nungguin. Kalau misalnya candlenya turunnya cuma sedikit, akhirnya udah dicatat kayak gini, akhirnya dibuang nih kertasnya, nggak ada gunanya gitu ya. Saya catat-catatin kayak gini kayak orang, waduh, edan deh. Makanya saya ini guys, masuk UGD guys. Saya masuk UGD ya. Ini saya 3 kali loh. Ini gue punya 3 foto UGD ya. Karena dulu Pak Mulu yang pengen dicari ya. Jadi setiap kali nungguin nyari barang bagus yang harganya murah kayak gini, itu kan nggak tidur ya. Udah deh, masuk UGD deh. Nah, ini kalau ke UGD itu kalau di itu minta cairan warna kuning nih guys. Ini cepet banget ya, 3 jam sembuh, pulang trading lagi, masuk UGD lagi. Amit-amit ya, jangan sampai ya. Nah ini akhirnya saya berhenti guys. Akhirnya saya berhenti trading. Kenapa? Karena, aduh, masa tiap kali ke UGD mana asuransi nggak itu lagi nggak? Asuransi nggak cover ya. Kalau cuma 3 jam ya kita harus nginep ya. Gila, gue punya asuransi tapi nggak pernah kepake guys. Ya amit-amit ya, kita sehat ya. Nah, saya bersyukur banget ada muncul namanya software Moonbot ini deh. Dia bisa beliin barang ketika murah, ketika kita tidur dia beliin, ketika kita masih tidur dia bisa jualin. Bangun tidur tuh bisa langsung profit, guys. Dan sini penciptanya wah luar biasa nih. Pak Michael Tan ya, ownernya ya. Anak muda 30 tahun, dia bekerja sama programmer, ya bisa jual beli kayak gini. Jadi pas harga murah dia beliin, pas harga tinggi dia jualin. Jadi kita nggak usah nungguin, guys. Makanya gue nggak pernah ke UGD lagi, guys. Udah lama banget gue nggak ke UGD ya. Kangen juga ya. Masa kangen sih. Nah, by the way, teman-teman,
Ini resmi ya, resmi Bapepti guys. Resmi di Indonesia itu resmi. Kalau teman-teman zaman dulu tahu ya ada software-software seperti ini itu bodong semua guys ya. Karena uangnya kita titipin ke ownernya, ownernya lari. Kalau ini uangnya nanti ada di dompet kita sendiri. Jadi si Moonbot itu cuma apa ya? Ya ibarat ya kalau misalnya sama teman, gue punya ya pokoknya uangnya nih ada di dompet gue ya. Ya udah gue nanti gue beliin apa nanti gue jualin nanti gue balikin lagi ke tempat lu gitu ya. Ini satu-satunya yang resmi di Indonesia nih saat ini ya guys. Karena ini izinnya ya. Ini jujur gue nggak terlalu paham ya. Izin usaha sebagai penasihat berjangka nih Om Siswandi yang ngerti nih kayak gini nih. Yang paling susah itu katanya untuk izin ini nih guys. Izin e apa sih? Astaga, gue kebanyakan nge-review barang nih. Nge-review TWS jadi begini nanti gue belajar. Nah ini nih, expert advisor nih yang susah nih guys. Ya, karena harus bisa dibuktikan bahwa emang software itu jalan. Ya, bisa strateginya bisa dilihat gitu ya. Ini ya, kalau sepengetahuan saya ya. Jadi bukan ini dapat dari mana nih duitnya nih? Profitnya dari mana? Oh ini loh, ini belinya di sini, jualnya di sini. Ini strateginya RSI dan itu bisa dilihat ya sama semua orang gitu ya. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, kalau teman-teman udah punya Moonbot, wah ini nih, guys. Ini impian buat orang-orang yang pengen berhenti bekerja. Gue tuh 40, gue sekarang umur 43 ya guys. 20 tahun lebih ya kerja gitu. Gila, gue tiap hari tuh nggak tidur guys. Sekarang saatnya tidur sih. Dengan apa? Pakai software guys. Jadi dia jual beli sendiri ya. Ini ya ibarat kita punya beli franchise Indomaret sih, tapi punya banyak gitu ya. Ya tidur aja kalau nanti ada maling, terus apa karyawannya bermasalah, kita nggak ngurusin guys. Toto kita terima beres kalau profit ya profit gitu ya. Karena yang ngurusin kalau Indomaret kan ownernya Indomaret yang ngurusin ya. Kalau ini Moonbot dia biar aja jual beli sendiri guys. Ini kayak gini nanti. Nanti ada laporan kayak gini ya. Belinya di mana, jualnya di mana, belinya di mana, jualnya. Jadi kita tuh tinggal ngeliat grafik. Bahkan gak usah ngeliat grafik juga nggak apa-apa sih teman-teman nih. Karena dia otomatis ya jual beli sendiri. Ketika di bawah dia beli, ketika naik dia jual. Asik banget sih teman-teman ya. Nah, jadi nanti kayak gini ya ininya ya. Jadi ini Anda kalau ini ibarat kayak beli bisnis franchise autopilot lah. Mau beli warung bakso atau apa. Nah, tapi belinya kita Moonbot ya. Nah, ini ada bagi hasil ya, 80-20. 80%-nya kita, guys. Misalnya Moonbot nih beli nih. Beli misalnya Bitcoin harganya di 600 juta. Nanti ketika harganya 605 juta pas profit, misalnya contoh ya. Berarti kita dapat 80%-nya, 20%-nya buat ini bahasa gampangnya ya, buat si developer lah yang buat software ini lah bahasa gampangnya kayak gitu ya. Nah, ini nanti kita tinggal setelah teman-teman punya softwarenya, kita tinggal setting strateginya dan ini yang makanya jadi kalau nggak salah ya perizinan EA-nya tuh yang ini nih, expert advisornya ini. Karena kita bisa utak-atik sendiri. Kalau zaman dulu kan kalau yang teman-teman pernah kecemplung ya dan ngaco itu kan kita nggak ngerti guys. Ini settingan gimana? Mboh lah pokoknya dia yang ngatur gitu ya. Ya iya pantesan dia yang ngatur, dia yang lari gitu ya. Kalau ini benar-benar kita ngatur sendiri guys. Makanya setiap orang nanti hasilnya bisa beda-beda. Ya, ini asik loh guys nih kalau kayak teman-teman kalau main football manager ya, kita kayak pilih klub ya nanti kita pilih koinnya sendiri, kita pilih strateginya sendiri 4-4-2, 4-3-3 kita yang ngatur nih. Keren banget ya. Makanya setiap orang beda-beda. Makanya kita suka ngumpul di FX Sudirman. Itu tujuannya apa sih? Kita ngobrolin strategi nih. Kadang-kadang, gila lu, kok profit lu lebih gede dari gue, lu pakai strategi apa sih? Aku pakai 4-3-3 atau 4-4-2 gitu ya. Nah, itu saling tuker-tukeran strategi, guys. Nanti dashboardnya kayak gini teman-teman ya, keren ya. Duh, keren banget asli. Asli ini keren banget nih, sumpah ya. Terus ya nanti duit kita naruhnya di Binance guys atau di toko kripto bebas ya. Binance ini kayak bank kalau bank di Indonesia tuh kayak BCA-nya lah gitu ya, Mandiri ya. Ini nomor satu di dunia guys, Binance. Jadi uang kita ditaruh di dompet kita sendiri di Binance ya. Namun buat itu nanti ada namanya IP binding. Jadi ngambil jual beliin tapi dia nggak bisa ngambil duit kita ya, dia cuma bisa jual beliin doang gitu tapi nggak bisa withdraw, jadi nggak bisa tuh nanti si Moonbotnya ngambil duit ditarik gitu kabur nggak mungkin ya, tapi duitnya karena duitnya di dompet kita passwordnya kita yang pegang sendiri gitu. Moonbot itu cuma jual beliin doang guys.
Jadi gitu ya, Mun buat kerja keras, Anda ngopi-ngopi. Ya, inilah impian kita semua, guys. Nah, ini beberapa teman-teman yang profit ya. Kita mau lihat secara live-nya aja ya. Nah, kita kenapa selalu menggunakan akunnya Ken. Jadi teman-teman nanti bisa ya. Nanti tinggal minta pengundangnya aja ya. Ini kira-kira dashboardnya kayak gini. Nanti dilihat di handphone lebih enak sih. Jadi di sini adalah ini uang yang masih ada di atas meja ya. Jadi ini belum dibeliin sama Moonbot. Jadi uang kita di sini nih. Nah, ini 19.000 ini adalah uang yang sudah dibeliin sama Moonbot ya. Jadi koin-koin gitu. Ini ilustrasi dulu aja ya. Ilustrasi gampangnya kayak gini, teman-teman. Ilustrasi gampangnya kayak gini. Jadi kalau kita pakai Moonbot itu gampangnya teman-teman kayak punya toko baju ya. Kita punya uang misalnya 10 juta nih. Ya udah di 10 juta itu Moonbot akan beliin topi ya, baju, t-shirt, topinya juga macam-macam ya. Topi warna hijau desainnya ini, topi warna merah desainnya ini gitu ya. Nah, ketika beli itu jadi stok kan. Ya, itu jadi stok. Nah, kalau di sini dashboardnya ini jadi stok bajunya nih. 19.000 ini punya punya Ken ya. $19.000 gokil juga nih kan. Ya, ini jadi stok di toko bajunya. Jadi barang ini belum kejual, jadi stok ya, gitu ya. Nah, nanti kan dari stok itu kan mulai kan ada pembelinya yang datang. Aku cocok nih sama t-shirt warna bluenya nih. Ini ini siapa? Ini Sheila Dara nih guys. Ini Charles ya. Ini toko gua nih guys. Mampir ya ke Tebet ya. Nah, beli, oh ini cocok. Akhirnya keluar. Nah, ketika keluar barangnya, baru kita dapat profit. Kira-kira kayak gitu ya bahasa gampangnya ya, Moonbot itu ya. Ya, makanya gue paling gampang kalau jelasin orang, gimana sih maksudnya Moonbot? Udah lu kayak punya toko baju, nanti Moonbot beliin barang-barang, tapi bentuknya koin ya, koin-koin-koin di stok. Ya udah nanti dia kalau ada yang beli dia jual. Nah, ketika terjual, ini kita tinggal lihat ininya aja nih, profitnya. Nah, kayak gini guys, kelihatan nggak ya? Nih, jadi nanti kita tinggal lihat profit. Gila nih kan hari ini tanggal 24 ya. Astaga, kan hari ini $53 ya. Berapa tuh? 700.000 ya. Ini kita bisa klik ya di sini. Luar biasa ya ini Ken ya. Nah, si Ken ini, toko bajunya Ken ya. Ini Moonbot itu adalah manajernya ya. Dia yang jual beli ini ya. Dia lagi profit itu dari Ethereum nih guys. Ethereum. Profit $1. Profitnya lucu ya, kecil-kecil guys. Tapi kali banyak guys. Nah ini ya. Ini kayak, ini topinya, ini jaketnya, ini link gitu ya. Ini dot, polka dot, ini Shiba Inu. Ya. Jadi si Moonbot itu belinya itu harga berapa? Nanti pas kejual, nah hari ini si Ken itu profitnya, ini makanya muter terus ya tadi ya guys, refresh terus ya, karena online ya guys, dia terjadi jual belinya di situ ya. Oh, gokil, keren banget ya. Nanti di sini juga teman-teman bisa atur strategi Moon buat settingnya di sini. Wah, ini ya. Ini jujur nih, Om Siswandi sama Mas Jamie yang jago ngatur gini ya. Aku juga nebeng nih kemarin. Ini nanti teman-teman yang udah pakai Moonbot ini jangan or ya, tapi pakai N ya. Gitu guys. Udah kita mau pilihnya mana nih? Ini kalau di toko baju ibaratnya Moonbot, tolong aku beli ini jaket, topi, sama kemeja aja ya. Nah, tiga Kings ini yang tiga koin terbaik ya. Bitcoin, BNB, Ethereum. Atau, aku mau brutal, aku mau belinya 20 koin. Moonbot, aku beliin 20 koin ya. Tapi Bitcoin aja, BNB, Ethereum, dan ini. Nah, kita yang ngatur sendiri nih teman-teman. Ini nggak bisa dikunci, ini nggak bisa nih ya. Karena ini kan punya Ken ya. Gue nggak bisa utak-atik ya. Karena dikunci dia. Ini kan namanya investor view. Oke, nah ini ada trade-nya juga. Nah, kalau ini kelihatan kayak gini, ini yang saya bilang tadi nih teman-teman. Ini adalah stok-stok yang lagi dipunyai oleh Ken. Ya, ini ibarat stok bajunya, stok kan itu punya stok Bitcoin. Nah, ini waktu beli, tapi sekarang lagi turun ya. Jadi waktu beli nih ibaratnya belum ada yang beli nih. Belinya di Tanah Abang bajunya, tapi hari ini sampai hari ini belum ada yang beli. Harganya lagi turun nih. Ya udah, terus gimana? Ya udah tunggu aja nanti sampai ada yang beli lagi gitu. Namun buat itu ya udah nungguin aja sampai ada yang beli. Uh, Aduh gila sih nih.
Gue nggak tahu ya berapa kali ngomong ini bagus banget ini. Karena gue menemukan sebuah software yang dan ini bisa diambil kapanpun juga guys. Ini jadi kelemahan juga ya. Kadang-kadang gue depo masukin, terus nanti anak pas masuk sekolah gue ambil lagi. Kok gampang amat ya masukin, masukin lagi, ambil lagi, masukin, ambil lagi. Bayangin kalau kita punya restoran, ya kita udah jadi restorannya misalnya 500 juta gitu ya. Kita butuh tiba-tiba amit-amit kitanya sakit yang butuh dana 300 juta gitu ya untuk kita pengobatan. Lah kita nggak bisa serta-merta hari itu langsung ju apa jual rumah langsung ada yang beli 300 juta. Misalnya apalagi harga rumahnya misalnya cuma 200 juta gitu ya. Tapi kalau Moonbot ini duitnya langsung sek langsung diambil hitungan 3 detik guys masuk ke rekening kita gila sih. Oke, gitu sih teman-teman. Itu aja sih ya sebenarnya yang mau saya ceritain. Nanti kalau teman-teman udah beli Moonbotnya, ya udah nanti tinggal main strategi-strategi kayak gini yang seru itu nanti kalau mau bongkar ya itu makanya kita ada ngopi-ngopi bareng itu bongkar-bongkar strategi kayak gini ya. Ya, bongkar-bongkar strategi gini. Nanti gimana nih? Ini nih. Nih kayak gini. Yang penting tuh money management. Jadi kalau lihat akunnya Ken tidak pernah tidak profit setiap hari, guys. Karena mainnya money management, guys. Nih, aduh maaf ya ngomongnya guys, guys. Aku kebiasaan di TikTok soalnya. Nah, nih guys. Kita lihat ya. Nih, 53 nih hari ini kan kemarin 27, 65, nih kemarin 149. Bayangin nih setiap hari tidak pernah tidak profit, guys. Tapi ini main money management ya, disclaimer dulu ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman modalnya 5 juta, terus langsung borong barangnya, belinya salah gitu ya. Ah, gue ke Tanah Abang ada duit 5 juta, ya udah beli, 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 beli gitu. Main asal beli aja gitu. Ini kalau asal beli itu ibaratnya beli koinnya asal-asalan gitu. Beli koinnya asal-asalan ya. Terus kemudian udah nyetoknya banyak, nggak ada yang beli. Nah, itu berarti nunggu. Makanya pinter-pinter ngatur beli koinnya yang mana gitu, teman-teman ya. Kayak gitu sih. Ini udah, ini lihat ya. Kadang-kadang ada yang ini 3.400 dolar ya. Berapa tuh ya? 40-50 juta ya tiap bulan ya kan. Bayangin guys, 30-40 juta nih. Ini bulan kemarin ya. 3.400 berapa sih? 50 juta ya. Bayangin guys, 50 juta. Nggak ngapa-ngapain loh guys. Ini dengan modal 200 sampai 300 juta ya. Gila nih guys, gila. Ini buat teman-teman yang udah pernah bikin restoran yang bermiliar-miliar. Ini modal 200-300 juta dapat 30-40 juta nih. Mantap kali ya guys. Ini bulan Maret ya. Nah, ini bulan ini bulan apa nih ya? Bulan Februarinya, wah bulan Februari lagi drop ya karena turun ya 1.000 dolar. Ya lumayan ya 15 juta. Nggak ngapa-ngapain guys. Eh gitu ya. Oke, terus kita lanjut lagi. Bila, oh aku disclaimer dulu ya teman-teman ya. Paling seneng nih kalau disclaimer nih. Pertama, semua bisnis beresiko. Profit hari ini tidak mencerminkan masa depan. Kalau teman-teman tadi ngeliat si Ken ya. Ih kan enak banget tiap hari profit ya. Itu gimana caranya? Itu main main namanya main area ya guys. Itu nanti diajarin. Tapi kalau sudah beli ya, nanti diajarin. Kalau belum beli juga bingung juga ngajarin gimana kan nggak punya barangnya nanti teman-teman ya. Pastikan Anda siap dengan segala risiko, tidak baper, tidak marah, jangan marah-marah ya guys. Misalnya, kok aku udah masukin tapi nggak profit, ya, ya itu nanti bisa jadi pas teman-teman masuk, pas beli Moonbotnya, harga Bitcoinnya turun. Jadi ibarat teman-teman udah punya toko baju, beli Tanah Abang tiba-tiba COVID gitu ya. Jadi nggak ada yang beli gitu ya. Udah tunggu aja sampai COVIDnya selesai, nanti rame lagi. Nanti yang jualin juga kan Moonbotnya. Jadi kita nunggu aja teman-teman kayak gitu, ya. Terus apakah bisa tutup nggak Mas? Aku nggak tahu ya guys. Itu brand-brand besar kayak 7-Eleven aja tutup, Giant aja tutup guys. Jadi kita nggak pernah ada yang tahu ya guys. Ya. Tapi kalau dari sisi keamanan, udah naruhnya di Binance nomor satunya exchanger kripto di dunia. Terus uangnya di kita sendiri ya gitu ya. Artinya kita meminimalisir resiko lah gitu ya. Oke, Moonbot ini rajin berikan laporan tiap hari. Enak nih teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau udah punya softwarenya, dia akan kasih tahu nih. Ding gitu ya. Hari ini lagi beli loh. Nah, ini kan username gue klub 100 sih.
Oke, terus hari ini udah jual loh gitu. Nanti kita waktu beli jualnya dikasih tahu lewat Telegram, dikasih tahu juga lewat email. Jadi kayak ada karyawan yang laporin tiap hari, guys. Enak banget ya. Oke, nah gimana cara memulainya? Cara mulainya buat akun di toko kripto atau Binance. Jadi teman-teman buat akun dulu nih, ya. Enak nih, nggak setor ke ownernya ya guys. Ini naruhnya di ini ibarat kita teman-teman buka rekening BCA atau Mandiri, taruh duitnya di situ. Nah, nanti yang jual beliin kriptonya. Jadi kayak kok bisa sih duitnya diambil-ambil? Ya sebenarnya kalau misalnya kita di BCA nih naruh uang di BCA, kok tiba-tiba kita dipotong admin? Ya bisa karena kita kasih akses kan udah tanda tangan ya. Nah, jadi itu sama kayak gitu. Kira-kira, loh kok bisa uangku dijual beliin? Bisa. Karena ada namanya IP binding ya. Dan itu udah persetujuan kita sendiri. Tapi dia nggak bisa ambil duit kita. Tuh. Karena yang bisa ambil duit kita sendiri. Isi saldo sesuai yang Anda mau trading. Wah, enak ya. Jadi saldo yang disaranin tuh minimal $500 ya guys. Yang disaranin ya. Beli, ini bukan beli atau sewa ya. Ya kira-kira gitu deh. Ya udah nanti moonbotnya tuh bisa beli terus isi gas fee itu ya ini bagi hasil untuk si developernya ya kira-kira udah abis itu setting strategi langsung jalan sendiri. Makanya kemarin gue lihat di Bu Odo ada yang nanya gimana caranya gimana ya udah setting cuma sekali udah gitu jalan sendiri nggak usah diapa-apain gitu gitu ya. Oke, di kripto itu jadi pembayar pajak apa namanya Bu, kita tuh kalau nanti apa main Moonbot itu kan kita nyairinnya di toko kripto gitu ya. Itu otomatis dipotong pajak guys. Jadi kita bayar pajak udah ya. Nah, kalau di Binance nanti lapor sendiri ya gitu, kira-kira kayak gitu. Nah, by the way, ini sekarang udah halving guys. Ini yang dinanti-nantikan orang. Ya, halving itu apa sih? Itu apa ya? Fenomena setiap 4 tahun sekali harga harga naik lah. Jadi kalau teman-teman mau ambil kesempatannya sekarang, kemungkinan besar tuh naiknya tuh biasanya halving, terus tahun depannya baru naik. Jadi kalau teman-teman mau beli itu sekarang, ada trading view gimana? Gak buka lagi ya. Nah, tapi Moonbot itu asiknya dia tuh jual belinya tuh kan kayak gini nih teman-teman ya. Jadi asiknya tuh bahkan nggak usah halving juga nggak apa-apa ya. Kalau pengguna Moonbot itu enaknya mau dibanting kayak apa? Enggak ya. Gue bukain trading view aja dulu ya. Bila aku tunggu kita lihat aja. Aduh kok get started sih. Lama lagi deh. Gak usah deh sini aja deh. Ya ampun internet saya lagi lambat nih teman-teman. Sorry ya. Jangan kau harap lagi. Hmm. Nih. Oke oke. Wait. Sabar. Nah gini nih. Nah, Moonbot itu kondisinya kayak gini, teman-teman. Kita tuh lebih seneng nggak usah naik terus gitu ya. Nah, menariknya harga itu nggak selalu naik terus, nggak selalu turun terus. Jadi dia pasti akan naik, jatuh, naik, jatuh, naik, jatuh, naik, jatuh. Itu kalau udah modelnya kayak gitu, itu kita panen raya, guys. Kenapa? Karena begitu jatuh dia beli, begitu naik dia jual. Begitu dia jatuh dia beli, kita Moonbotnya beliin, begitu naik jual. Dan itulah kejadian yang selalu terjadi di pasar kripto, forex, saham apapun itu. Makanya software ini keren banget, guys. Jadi dia bisa beli ketika jatuh, jual ketika naik, beli ketika jatuh, jual ketika naik. Nah, jadinya mau kondisi apapun, ini kan selalu bilang ya, gila juga ya Bere. Ini mau kondisi apapun, itu pasti selalu kalau misalnya naik kenceng, pasti dia ada koreksi ya. Kalau bahasa tradernya koreksi. Nah, ini nanti beli lagi, naik lagi, jual lagi, turun lagi, beli lagi, terus jual lagi, dan seterusnya. Oke. Wah, udah penasaran belum harganya berapa nih? Aduh, berapa ya? Oke, saya mau kasih tahu ini dulu ya teman-teman ya. Ini harganya berapa sih? Udah deg-degan ya. Waduh, mahal banget nih. 200 juta lagi harganya jangan-jangan. Sebentar ya. Saya mau kasih tahu yang ini nih. Bila aku... ini guys. Jadi kalau teman-teman ke pameran franchise, nyari bisnis autopilot kayak Vos ini harganya 260 juta nih guys. Ini prediksi profitnya dia 70 juta omset per bulan ya. Kalau beli klinik gigi,
Ini harganya 985 juta. Jadi cukup mahal juga ya. Kita cari yang paling murah. Yang paling murah mana ada ya? Ini berapa ya? Wah, ini nggak tahu nih vending mesin ini. Oke, itu bisa punya bisnis jalan sendiri. Nah, kalau Moonbot berapa? Nah, Moonbot itu good newsnya harganya hanya 23 juta saja, guys. Mana sih? Sebentar ya. Hmm, tunggu, guys. Nggak nyantumin harga nih. Oh, ini dia. Ini dia, guys. Nih, harganya burem. Nah, harganya 23 juta ini untuk sekali beli untuk selamanya. Jadi nggak usah bayar-bayar lagi. Mas, kemahalan mas, aku mau coba dulu. Boleh, ke advance. Nah, ini save 28%. 11 juta untuk 7 tahun. Ya, untuk 7 tahun. Nah, kalau basic 2,3 juta untuk 1 tahun. Jadi kalau teman-teman mau mulai, 2,3 juta sudah bisa mulai. Keren banget gak sih guys? Tapi ini untuk 1 tahun. Dapat gratis serum lagi ya teman-teman ya. Ya, nah nanti ini apa nih? Yang banyak-banyak nanti dijelasinnya nanti deh. Soalnya banyak banget ya dapatnya sebenarnya ya. Gitu teman-teman. Ya, 23 juta dibanding beli franchise autopilot tadi yang sampai 200 juta, 300 juta. Udah pakai Moonbot aja guys. Duitnya bisa diambil kapanpun juga. Oke, apalagi ya? Oh, ini ownernya ya, Pak Michael Ten. Ini Mbak Ellen bolak-balik kenapa? Saya sinyalnya hilang ya. Jadi ini PT Maju untuk Negeri ya, perusahaan bergerak dalam bidang penyedia layanan digital trading cryptocurrency di mana setiap membernya bisa melakukan otomasi transaksi. Ya ampun, ini mudah banget ya. Kita waktu muda kemana aja ya, gitu ya. Terus di sini, jadi ada dua perusahaan itu namanya SIP ini udah 7 tahun ya guys. Jadi SIP itu dia ngeluarin produk pertama tuh kayak Traveloka gitu guys, kayak aplikasi untuk apa pesan hotel dan lain-lain ya. Nah ini produk kedua apa ya? Nah, ini produk ketiganya SIP guys, namanya Moonbot. Jadi nggak nutup kemungkinan, jangan-jangan nanti produk kelimanya itu mungkin eh, untuk saham gitu ya, saham Indonesia ya. Amin ya. Itu juga gua nanti-nanti juga ya. Kalau ini kan untuk kripto ya. Jangan-jangan nanti ada software untuk jual beli saham di Indonesia, beli Astra pas turun gitu ya. Tapi itu nggak belum ya. Tapi ini sekarang baru produk ketiganya adalah Moonbot. Jadi setiap produk yang dikeluarin SIP itu keren-keren guys, kayak gitu. Oke, gitu aja mungkin. Terima kasih ya sudah hadir. Jika ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa langsung japri yang ngasih link ini ya. Gimana caranya mau masuk sekarang gitu ya. Atau mau apa diajarin caranya gimana? Nah, langsung tanya ya. Terima kasih sudah menekan saya teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di Zoom selanjutnya. Assalamualaikum.